Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul tentang manfaat dan tantangan e-commerce dalam ekonomi di negara berkembang. Nah, perkenalkan, saya Yovita Sarilahagu sebagai moderator serta ketua dari kelompok 4, mewakili dari teman-teman sekalian. Nah, di sini kami kelompok 4 terdiri dari 12 orang. Baik, di sini kami akan memulai mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang manfaat dan tantangan e-commerce dalam ekonomi di negara berkembang. Nah, buat teman-teman sekalian, ada yang udah tahu belum apa-apa aja sih itu manfaat serta tantangan e-commerce dalam ekonomi di negara berkembang? Arti umum e-commerce. Secara sederhana, e-commerce memiliki pengertian sebagai pemasaran dengan media elektronik. E-commerce atau electronic commerce hadir seiring dengan pesatnya pertumbuhan internet. Berikut contoh-contoh negara berkembang, salah satunya Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan seterusnya. Kami melampirkan tadi ada 10 ya teman-teman untuk contoh negara berkembang. Baiklah, di sini ada jenis-jenis e-commerce. Dari jenis-jenis e-commerce ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Saya akan menerangkan apa itu fungsi dari e-commerce. E-commerce hadir untuk menjawab tuntutan gaya hidup modern yang terkait dengan kemudahan dan kecepatan dalam segala aspek. Manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce terbagi menjadi dua. Yang pertama bagi pemilik usaha dan yang kedua bagi konsumen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Manfaat e-commerce bagi pemilik usaha terdapat 4 poin. Yang pertama, penjualan global. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha dapat memasarkan produk ke lebih banyak konsumen. Yang kedua, pengurangan biaya perusahaan. Pemilik usaha tidak perlu lagi mengeluarkan biaya berlebih dalam menyediakan gedung atau toko dan pegawai untuk dipekerjakan. Yang ketiga, pengurangan infrastruktur, di mana pemilik usaha tidak perlu repot-repot membuka banyak cabang penjualan atau distribusi karena banyaknya e-commerce yang menawarkan gudang penyimpanan untuk mempermudah proses pengiriman. Yang keempat, pengurangan harga produk e-commerce akan membantu menekan harga produk semurah mungkin sehingga dapat menjangkau konsumen lebih banyak untuk membelinya. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat e-commerce bagi konsumen. Di sini juga terdapat 4 poin. Yang pertama, kemudahan belanja 24/7. Maksud dari 24/7 itu ialah 24 jam per 7 hari. Dalam arti kata, konsumen dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun. Dalam seminggu itu tidak ada batasan waktu. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, melakukan perbandingan secara akurat. Yang keempat, pembeli lintas wilayah. Selanjutnya saya akan membacakan tantangan e-commerce di negara berkembang. 1. Banyaknya pengguna internet yang tak sejalan dengan tingkat penjualan e-commerce. 2. Konsumen Indonesia masih menyukai belanja online lewat cara konvensional. 3. Masih terbatasnya layanan pembayaran. 4. Masih terbatasnya layanan arus logistik. 5. Kualitas produk lokal masih kalah dibanding produk impor. Pada umumnya, bisnis e-commerce memiliki risiko yang rendah, membutuhkan biaya yang rendah untuk memulai bisnis, tambah Anda bijak dalam memilih jenis produk dan juga memiliki rencana bisnis yang tepat, maka tidak menutup kemungkinan Anda bisa memperoleh pendapatan pasif dan jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, Anda harus meneliti dan memahami pedoman yang diperlukan untuk menyerap rencana bisnis online. Manfaat e-commerce mungkin tidak tepat untuk semua orang, tapi Anda harus mempertimbangkan strategis e-commerce ke dalam perencanaan bisnis Anda di masa depan.
Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dosen kami yang telah membimbing kami dalam bidang e-commerce dan kepada teman-teman sekalian yang telah ikut serta dalam menyaksikan video presentasi kami ini. Kami berharap teman-teman ingin memberikan masukan, kritikan, serta saran kepada kami kelompok 4. Jika ada kekurangan serta kelemahan, kami juga mohon maaf dan kami akan memperbaiki untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.